Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Adi Wijaya dengan NIM 230911642. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi VLAN. Nah, VLAN sendiri itu membagi beberapa area jaringan agar satu area dapat terhubung dengan satu area lainnya. Jadi area yang dimaksud di sini adalah area dengan ID VLAN yang sama itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, untuk langkahnya sendiri, yang pertama itu kita masukkan dulu IP address ke dalam setiap PC-nya. Untuk IP PC pertama, saya akan masuk IP-nya. Lalu masukkan subnet masknya. Lanjut, masukkan IP address ke PC berikutnya. Ini sesuaikan dengan apa yang sudah ada tertulis di sini. Lalu lakukan hal yang sama, yaitu masukkan subnet masknya. Nah, setelah kita memasukkan IP address ke masing-masing PC, lalu kita nyalakan semua device-nya terlebih dahulu. Dengan cara memblok semua device-nya, lalu klik Start Device. Nah, lalu tunggu beberapa saat agar semua device ini menyala. Tandanya itu ini menjadi hijau. Nah, setelah setiap device menyala, kita akan membuat ID VLAN di masing-masing switch. Nah, untuk membuat VLAN-nya sendiri, kita bisa lihat dulu nih, VLAN-nya itu ada atau tidak di setiap switch-nya. Nah, di sini kita bisa lihat di switch 1, kalau belum ada VLAN-nya, jadi kita buat dulu. Caranya itu ketik aja langsung VLAN, lalu ID VLAN-nya. Lalu buat nama untuk ID VLAN-nya dengan mengetik description, lalu nama VLAN-nya. Nah, lalu buat ID VLAN yang kedua. VLAN 20 dengan nama mahasiswa. Kita bisa lihat lagi apakah VLAN-nya itu sudah masuk ke switch-nya. Nah, untuk VLAN switch 1 itu kita sudah memasukkan 2 ID VLAN. Pertama VLAN 10 dengan nama dosen dan VLAN 20.
lalu lanjut ke switch berikutnya. Nah, di switch 2 kita sudah memasukkan dua ID VLAN sama seperti switch yang pertama tadi. Lalu kita masukkan port ke dalam ID VLAN-nya. Caranya itu kita bisa mengetikkan int, lalu kita lihat port yang terhubung ke PC yang menghubungkan switch. Di sini kita portnya itu G001. Ini G-nya besar. Lalu enter. Lalu ketikkan port link tipe akses. Setelah itu masukkan VLAN yang sudah kita sediakan tadi. Nah, kalau yang port ini kan biru, jadi kita masukkan VLAN dengan nama dosen atau ID VLAN 10. Nah, setelah itu kita quit dulu. Lalu selanjutnya kita masukkan port yang sebelahnya. Kita masukkan ke ID VLAN 20 atau VLAN mahasiswa. Pertama, ketikkan lagi nt lalu nama portnya. Nah, setelah itu sama seperti tadi, port link tipe akses, lalu masukkan ke VLAN 20. Nah, setelah selesai dilakukan, masuk ke switch yang berikutnya. Nah, ini sama seperti tadi, masukkan dulu portnya. Nah, lalu sama seperti tadi juga, masukkan port link tipe akses. Nah, masukkan lagi port yang sesuai tadi ke VLAN 10 atau VLAN dosen. Port default VLAN 10. Nah, setelah dimasukkan ke VLAN-nya, lalu lanjut ke yang sebelahnya, port yang sebelahnya, itu port G002. Nah, ini sama kayak tadi,
Kita masukkan port link tipe akses, lalu masukkan ke ID VLAN yang 20. Kita cek apakah setiap port ini sudah masuk ke VLAN yang benar. Kita bisa lihat di sini kalau port masing-masing port itu sudah masuk ke VLAN yang sesuai. Langkah selanjutnya kita lakukan trunking agar membuka jalan antara dua switch ini. Ya, jadi untuk yang pertama di switch ini kita masukkan dulu portnya seperti yang tadi, TG003. Nah, setelah itu kita masukkan port link tipe trunk karena tujuan kita mau untuk melakukan trunking. Lalu ketikkan trunk allow VLAN 10 dan 20. Nah, ini tujuannya supaya VLAN 10 20 ini bisa melakukan trunk ke switch selanjutnya. Trunk Nah, ini sudah selesai trunkingnya. Lalu kita masukkan lagi ke switch berikutnya, yaitu switch 1. Ini sama seperti tadi. Pertama itu kita masukkan dulu portnya, port yang menghubungkan ke switch yang akan dihubungkan, yaitu sama portnya G003. Nah, masukkan lagi seperti tadi port link tipe trunk, lalu ketikkan port trunk allow VLAN 1020. Nah, trunking sudah kita lakukan. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC ke PC lainnya. Kita lihat di sini apakah bisa. Lalu ketikkan IP address PC yang akan kita hubungi. Nah, untuk PC yang sama ID VLAN-nya itu kita bisa menghubunginya. Coba di VLAN 20. Apakah bisa juga? Nah, untuk VLAN 20 kita juga bisa saling ping. Nah, selanjutnya kita akan mencoba apakah PC dengan VLAN yang berbeda dapat saling menghubungi. Kita coba untuk PC 2 di VLAN 20, apakah bisa menghubungi PC 1 di VLAN 10. Nah, VLAN tidak bisa dilakukan karena ping tidak bisa dilakukan karena VLAN berbeda. Nah, jadi itu tujuan VLAN, agar kita tuh membatasi komunikasi antara satu ruangan dengan ruangan lainnya dengan menggunakan VLAN. Nah, jadi itu saja untuk penjelasan konfigurasi VLAN UTS DMJK. Kurang lebihnya mohon
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.